Banyak pemain Liga 1 di Indonesia yang hijrah ke Liga Super Malaysia. Alasannya jelas karena Liga 1 Indonesia belum memberi kepastian. Selain berita itu, masih banyak berita menarik lainnya yang wajib kalian tonton sampai habis. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Tercatat ada 5 pemain bintang termasuk 2 pemain asing dari Liga Indonesia yang turut meramaikan Liga Malaysia di musim depan. Banyak pemain di Liga 1, terutama pemain asing, memutuskan hengkang dari klub lamanya. Mereka ramai-ramai menuju Malaysia yang bisa memberikan kepastian seputar kompetisi sepak bola. Secara level kompetisi, Liga Super Malaysia tentu masih di bawah Indonesia. Hal inilah yang akan dihadapi para pemain yang memberanikan diri melanjutkan karir di negeri jiran. Keputusan yang mereka ambil bisa dimaklumi mengingat kompetisi di Indonesia belum memberikan kepastian sampai saat ini. Sedikitnya ada 5 pemain top Liga Indonesia yang akan meramaikan Liga Super Malaysia nanti, yakni Sadir Ramdhani di Sabah FC, Alex Gonçalves di Melaka United, Makan Konate dan David Da Silva di Terengganu FC, sampai Ruji Utomo di Penang FC. Juventus berhasil unggul dengan skor telak 3-0 atas Crotone dini hari tadi. Memasuki Serie A pekan ke-23, Juventus menjamu Crotone di Juventus Stadium dini hari tadi. Tampil sebagai tim yang diunggulkan, Bianconeri unggul dengan skor telak 3-0. 2 gol yang tercipta dilesakan Cristiano Ronaldo pada menit 38 dan 46. Sementara 1 gol lainnya diciptakan oleh Weston McKennie pada menit 66. McKennie jadi pemain asal Amerika Serikat terbaik dalam sejarah Serie A. Dia sudah mengkoleksi 4 gol, mengungguli Michael Bradley yang mengumpulkan 3 gol. Sevilla kian nyaman di posisi 3 klasemen La Liga setelah berhasil memenangkan laga tandang melawan Osasuna. Memasuki La Liga pekan ke-24, Sevilla dijadwalkan menjalani laga tandang melawan Osasuna. Sampai peluit akhir pertandingan, Sevilla unggul dengan skor 0-2. 2 gol yang tercipta dilesakan oleh Diego Carlos pada menit ke-19, sedangkan gol kedua dicatatkan oleh Luuk de Jong pada menit ke-49. Laga ini jadi kemenangan beruntun Sevilla dalam 6 pertandingan La Liga terakhir. 5 pertandingan terakhirnya bahkan diselesaikan dengan clean sheet, merupakan rekor baru dalam sejarah La Liga. Romelu Lukaku meneriaki Zlatan Ibrahimovic saat membobol gawang AC Milan kemarin. Penyerang Inter Milan Romelu Lukaku diklaim meneriaki Zlatan Ibrahimovic. Dia melakukannya setelah melesakkan gol ke gawang AC Milan dalam derby della Madonnina hari Minggu kemarin. Lukaku membobol gawang Gianluigi Donnarumma setelah melakukan aksi individu dari tengah lapangan. Setelah mencetak gol, Lukaku berlari ke sudut lapangan, menunjuk dadanya dan meneriakkan kata Dio. Dalam bahasa Italia, Dio berarti dewa. Teriakan itu kemudian dikaitkan dengan perselisihan Lukaku dan Ibrahimovic. Ibrahimovic pernah menyebut dirinya sebagai dewa saat terlibat perang kata-kata dengan Lukaku. Martin Braithwaite merayakan 1 tahunnya di Barcelona dengan mengunggah video di Instagram. Martin Braithwaite merayakan 1 tahunnya bersama Barcelona dengan mengunggah sebuah video di Instagram. Video tersebut memperlihatkan karir Braithwaite di Blaugrana. Unggahan Braithwaite tersebut mendapat banyak komentar dari para netizen, termasuk komentar positif yang menyampaikan dukungan dan pujian. Braithwaite bergabung dengan Barcelona sejak 20 Februari 2020. Setahun bersama Blaugrana, Braithwaite mencatatkan 40 penampilan dengan mencetak 7 gol dan 2 assist. Ibunda Ronaldinho meninggal pada usia 71 tahun setelah menderita COVID-19. Ibunda legenda Barcelona, Donna Mugolina meninggal dunia pada usia 71 tahun setelah menderita COVID-19 di Brazil. Donna sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit sejak bulan Desember kemarin. Ibunda Ronaldinho meninggal pada Sabtu 20 Februari waktu setempat. Sampai saat ini Ronaldinho belum membuat pernyataan publik.
Ronaldinho sangat dekat dengan ibunya yang selalu menemani di sepanjang karirnya. Ronaldinho bahkan mendedikasikan penghargaan Ballon d'Or pada tahun 2005 untuk sang ibu. Lukaku menyumbang 1 gol dalam kemenangan 3-0 Inter Milan di San Siro hari Minggu kemarin. Romelu Lukaku jadi pemain Inter Milan pertama dalam 71 tahun yang mencetak gol dalam derby Milan berturut-turut. Rekor ini diciptakan saat Nerazzurri mengalahkan rival sekota mereka dengan skor 3-0 hari Minggu kemarin. Gol cantik Lukaku tidak hanya menunjukkan dominasi Inter Milan atas AC Milan, namun juga membawa namanya masuk ke buku sejarah Inter Milan. Bruno Fernandes berhasil mencetak 10 assist bersama Manchester United. Selain mencetak gol penalti melawan Newcastle United, Bruno Fernandes berhasil menjadi pemain Manchester United yang mencetak 10 assist di musim ini. Tambahan tersebut diraih Bruno saat memberi umpan kunci kepada Daniel James kemarin. Pencapaian Bruno membuat dirinya masuk ke dalam jajaran 4 pemain The Red Devil yang mencetak 10 assist dalam satu musim. Bruno jadi pemain keempat setelah Wayne Rooney di musim 2014-2015, Angel Di Maria di musim 2014-2015, dan Paul Pogba di musim 2017-2018. Ferry Paulus menghimbau The Jackmania untuk mengikuti peraturan COVID-19 di Menpora 2021. Direktur Persija Jakarta Ferry Paulus memberikan imbauan kepada The Jackmania. Paulus meminta supporter tim ibu kota mematuhi aturan yang telah ditetapkan di Piala Menpora 2021. Aturan yang dimaksud yaitu tidak nekat dengan datang ke stadion dan menggelar nonton bareng selama Piala Menpora berlangsung. Alasannya, kepolisian akan mempertimbangkan pemberian izin untuk Liga 1 musim ini. Piala Menpora jadi contoh penerapan protokol kesehatan COVID-19 di dalam pertandingan. Apabila Jackmania melanggar, maka dampaknya akan sangat fatal. Terpuruk dalam 4 pertandingan, Liverpool menyiapkan pengganti Jurgen Klopp. Liverpool kini menempati peringkat ke-6 klasemen. Hasil tersebut membuat posisi Jurgen Klopp di kursi kepelatihan menjadi goyah. Jika Klopp terus membawa The Reds merosot, manajemen akan segera memecatnya. Liverpool sudah menyiapkan 4 calon yang pas sebagai pengganti Jurgen Klopp andai dia dipecat. Ada Lucien Favre, Massimiliano Allegri, Julian Nagelsmann, dan Steven Gerrard. Victor Osimhen mengalami cedera setelah bertuburkan langsung dengan bek Atalanta Christian Romero. Penyerang Napoli Victor Osimhen dilarikan ke rumah sakit setelah tak sadarkan diri pada laga melawan Atalanta hari Minggu kemarin. Osimhen mengalami cedera kepala setelah bertuburkan dengan bek Atalanta Christian Romero. Para staf medis langsung membawa Osimhen ke rumah sakit Papa Giovanni di Bergamo. Setelah mendapatkan perawatan, Osimhen didiagnosis menderita trauma kepala. Kabar baiknya, dia sudah dalam keadaan sadar saat ini. Tetapi Napoli mengkonfirmasi bahwa Osimhen tidak akan pulang ke Naples. Dia akan tetap berada di Bergamo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Itulah sejumlah informasi seputar sepak bola hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kamu suka, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga di-subscribe untuk dapatin informasi terbaru setiap harinya. Saya Rizka Dila pamit undur diri dan sampai jumpa.